Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, atap ruang kelas 3 SD Negeri di Pamekasan ambruk. Beruntung saat kejadian seluruh murid dan guru sudah pulang ke rumah masing-masing. Sebelumnya pada tahun 2023 pihak sekolah sudah mengajukan perbaikan kepada Dinas Pendidikan setempat. Namun terkendala anggaran sehingga perbaikan tidak kunjung dilakukan. Atap ruang kelas 3 di SD Negeri Jungcangcang 3 Pamekasan ambruk pada Kamis siang. Beruntung saat kejadian seluruh murid dan guru sudah pulang ke rumah masing-masing. Para guru dibantu warga kemudian berupaya menyingkirkan puing-puing bangunan yang ambruk. Selanjutnya para siswa diminta untuk tidak mendekati kelas yang ambruk tersebut demi keamanan siswa dan kenyamanan proses belajar mengajar. Menurut Ahmad Muslim, Kepala SDN Jungcangcang 3 Pamekasan, sebelumnya pada tahun 2023, pihaknya sudah mengajukan perbaikan kepada Dinas Pendidikan setempat. Namun terkendala anggaran sehingga perbaikan tak kunjung dilakukan. Pukul 13.30 kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa salah satu gedung kelas 3 SD Negeri Jungcangcang 3 roboh. Saat itu juga kami beserta guru-guru serta kepala sekolah menuju ke sekolah. Dan ternyata memang benar apa adanya. Salah satu gedung sekolah kelas 3 yang ada di sekolah kami sudah ambruk, bukan roboh, ambruk. Sekolah bersyukur kejadian ini tidak sampai memakan korban jiwa. Karena kondisi sekolah sudah kosong, proses belajar mengajar sudah selesai. Akibat ambruknya ruang kelas tersebut, kini murid kelas 3 ditempatkan di salah satu ruang gedung Dewan Pendidikan Pamekasan yang berada di belakang sekolah. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, pria di Jember tega menghabisi anak kekasihnya yang berusia 7 tahun. Serta gara-gara kesal kerap mengompol, ibu di Sidoarjo menyiram anaknya dengan air panas. Selengkapnya saudara dalam berita Surabaya sepekan. Setelah melakukan penyidikan, Polres Jember menetapkan MA dalam kasus pembunuhan sadis terhadap bocah berusia 7 tahun, anak kekasihnya. Pelaku membunuh korban karena jengkel kepada ibu korban. Korban dibunuh dan jasadnya dikubur di kebun kopi Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember. Korban ditemukan tewas setelah sebelumnya dilaporkan diculik oleh tersangka beberapa hari sebelumnya. Kesal karena anaknya mengompol di spray tempat tidur, seorang ibu di Sidoarjo tega menyiramkan air panas ke wajah dan tubuh anaknya yang masih berusia 3 tahun. Tak hanya itu, pelaku juga memukul sang anak dengan sapu. Akibat penganiayaan, balita berinisial AC berumur 3 tahun ini tergolek lemas di rumah sakit lantaran wajah dan punggungnya melepuh akibat siraman air panas oleh ibu kandungnya sendiri, RA. Pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Suparmi, nenek berusia 67 tahun di Ngawi, terjebak reruntuhan rumah. Proses evakuasi berlangsung menegangkan sebab korban yang renta mengalami gangguan penglihatan dan terus berteriak minta tolong. Anggota Banser berusaha mengevakuasi Suparmi dari reruntuhan rumahnya yang tiba-tiba roboh. Sang nenek berhasil diselamatkan dan mengalami luka ringan. Diduga rumah yang ditinggali Suparmi seorang diri itu sudah usang dan lapuk hingga tiba-tiba roboh. Tim medis Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo dan anggota Polres Pasuruan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban pembunuhan Mustaqim, warga Kabupaten Pasuruan. Sebelum dimakamkan, korban ditemukan tewas tergeletak dengan luka di wajah dan mulutnya di sebuah kandang ayam. Hasil dari penyidikan polisi, korban dibunuh oleh temannya, M. Hoirul, petugas keamanan villa. Pelaku tega menghabisi nyawa temannya karena sakit hati lantaran korban kerap memaki tersangka dengan kata-kata kasar. Minibus yang ditumpangi komplotan pencuri sapi beserta sapi curian dihentikan Satreskrim Polres Bangkalan di Jalan Raya kawasan Kecamatan Konang, Bangkalan.
Dari 3 orang di dalam mobil, polisi terpaksa menembak salah satu pelaku karena melawan petugas. Polisi menyergap kawanan pencuri ternak itu di tengah jalan usai mendapat laporan pencurian sapi milik warga Kecamatan Galis. Kepada polisi, tersangka MR mengaku hendak mengantarkan sapi hasil curian kepada penadah yang memesannya. Menjelang Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Besar Kota Ngawi mulai merangkak naik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.